Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen, dan like sebanyak-banyaknya. Dan jangan dilewati video ini atau tonton terus video ini sampai selesai, agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang, makin bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, yaitu tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan memberikan tema renungan saya, tema khotbah saya adalah melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, manusia seringkali mengukur kemuliaan itu dengan apa yang dimiliki oleh seseorang, misalnya kekayaan, kekuasaan, ataupun keberhasilan yang ia gapai atau yang dia capai. Oleh karena itu ada anggapan bahwa kebahagiaan akan didapatkan ketika seseorang telah kaya, memiliki jabatan, atau mungkin berjabatan tinggi dan sukses. Tidak heran jika kemudian banyak orang menghalalkan segala cara, bahkan mengejarnya dengan tanpa berpikir seperti apa yang seharusnya mereka pikirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 2, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 sampai 13. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 sampai ayat 13, firman Tuhan berkata, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia, maksudnya Elia itu naik ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian dilihatnya lagi, lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengalaman Nabi Elisa ketika mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan Nabi Elia diangkat oleh Tuhan ke sorga dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Nah, pengalaman ini tentu meneguhkan iman Nabi Elisa akan kuasa Tuhan yang nyata. Nah, Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan berkarya pada Nabi Elia. Nah, sekarang kita telah melihat bahwa kuasa itu telah kemudian diimpartasikan, dipindahkan atau diberikan kepada Elisa. Nah, Bapak Ibu Saudara, adalah hal yang bahagia sekali ketika seseorang menyaksikan kemuliaan Tuhan yang terjadi pada orang yang dipakai oleh Tuhan. Seperti yang kita baca, yaitu ketika Elisa melihat kemuliaan Tuhan terjadi atas Elia, dia diangkat Tuhan ke sorga dengan kereta. Dia menyaksikan, dia melihat, bahkan ketika kita melihat hal ini terjadi kepada seorang hamba Tuhan, yang ketika dimana seorang hamba Tuhan ini melihat kemuliaan Tuhan, itu adalah hal yang sangat membahagiakan Bapak Ibu Saudara, membahagiakan kita. Contoh, Bapak Ibu Saudara ya, ketika seseorang melihat kebahagiaan, maka tidak ada kebahagiaan yang lebih daripada kebahagiaan yang mereka lihat ketika bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat yang seperti yang saya maksudkan tadi, bahwa banyak orang mengejar kemuliaan Tuhan seperti kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Elia ini adalah hal yang luar biasa, yang dimana Elia ini telah melakukan yang terbaik
ketika dia berada di dunia ini. Nah, dalam Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9, di situ kalau kita lihat, di situ diceritakan tentang murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Murid-murid ini mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus tiba-tiba berubah rupa, dan pakaian Tuhan Yesus itu berkilauan atau berkilat-kilat. Nah, dalam peristiwa itu kita dapat melihat suatu kehadiran Tuhan, ya, satu kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada murid-murid Yesus, yaitu yang telah menyaksikan hal tersebut, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, kalau kita juga melihat dalam diri kita, maka Tuhan juga akan memakai kita sebagai sarana, sebagai alat untuk mempermuliakan Tuhan. Dan itu Tuhan akan nyatakan dalam sikap hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, respon dari murid-murid Yesus ketika mereka melihat kemuliaan Tuhan adalah mereka berkata begini, baiklah, kami dirikan tiga kemah, ya, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Nah, jadi saking mereka tidak bisa memberikan value, ya, karena memang sudah sangat lebih berharga, kemuliaan Tuhan itu tidak dapat dibandingkan oleh apapun, maka kata firman Tuhan, mereka berbahagia. Nah, kalau kita lihat di sini, mereka memiliki responsif. Ketika mereka melihat kemuliaan Tuhan, ada respon yang mereka berikan. Nah, kalau kita lihat, kemuliaan Tuhan itu membuat mereka bahagia. Banyak orang kaya tapi nggak bahagia. Banyak orang mengejar jabatan tapi tidak bahagia. Seperti yang saya katakan tadi, banyak orang mengukur kemuliaan Tuhan itu ketika dia memiliki jabatan, ketika memiliki kekayaan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ya, pada kenyataannya banyak orang memiliki jabatan, kekayaan, tahta, harta, dan lain sebagainya, tapi nggak bahagia. Itu mengapa seperti itu? Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa ternyata kemuliaan yang mereka miliki adalah kemuliaan yang temporer, kemuliaan yang sementara saja. Tapi kemuliaan yang dari Tuhan itu akan terus menguatkan orang percaya, memberikan kebahagiaan kepada orang percaya, memberikan damai dan sukacita bagi orang percaya. Karena kita tahu bersama bahwa Allah itu kudus, ya, artinya itu mutlak, ya, mutlak, dia kudus. Kekudusan Tuhan itu menunjuk kepada kemuliaan, ya, bersifat transenden, ya, bersifat maha besar, maha adil, maha kuasa, dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa kita memiliki kemuliaan Tuhan. Alasan pertama, mengapa kita memiliki kemuliaan Tuhan? Karena kita telah dilayakkan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak banyak orang, ya, mengalami hal seperti ini. Makanya hanya 3 murid saja yang bisa melihat kemuliaan yang ada pada Yesus pada waktu itu, ketika mereka mengatakan bahwa mereka akan mendirikan kemah untuk yang satu, kemah untuk yang satu, dan kemudian yang satu. Nah, jadi hanya 3 orang saja, 3 murid Yesus saja yang naik ke gunung pada waktu itu. Demikian juga dengan Elisa dan Elia. Hanya Elisa saja yang melihat dan menyaksikan secara luar biasa, secara nyata dan luar biasa ketika dia sedang bersama dengan Tuhan dan ketika dia sedang bersama dengan Elia. Nah, hanya Elisa saja yang melihat kemuliaan Tuhan. Dalam kehidupan kita pun kadangkala kita harus sadari, kita itu nggak punya apa-apa, tidak punya kekayaan seperti yang dimiliki oleh orang lain, tidak punya tahta seperti yang dimiliki orang lain, tidak punya jabatan seperti yang dimiliki orang lain. Tetapi kita itu punya kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Nah, kemuliaan Tuhan ini pasti menguatkan kita, memberikan kita kebahagiaan, dan memberikan kita kemampuan. Bukan tidak mungkin seorang yang melihat kemuliaan Tuhan, dia akan terus semangat, dia akan terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Alasan pertama, karena kita telah dilayakkan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Nah, kita perlu sadari, kita ini sudah dilayakkan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Nah, banyak orang tidak layak, merasa tidak layak, makanya mereka nggak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Akhirnya yang ada kelemahan, ya, ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Tapi kalau orang melihat kemuliaan Tuhan terus dalam dirinya, bahwa Tuhan memakai dia, bahwa Tuhan hadir dalam hidupnya, bahwa dia akan terus kuat, dia akan terus mampu menjalani hari-hari hidup ini,
Lalu kemudian alasan kedua mengapa kita melihat kemuliaan Tuhan, karena kita telah mengikuti jejak Tuhan. Kita sudah bisa pastikan ya bahwa kita telah mengikuti jejak Tuhan. Elia telah memberikan contoh teladan yang terbaik bagi Elisa sehingga dia diikuti oleh Elisa. Karena Elia mengikuti Tuhan. Demikian juga dengan murid-murid Yesus. Yesus telah menjadi teladan dan Yesus mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan kehendak Bapa di sorga dan diajarkan kepada murid-muridnya sehingga mereka bisa mengikuti apa yang menjadi perintah Yesus, lalu mereka ikuti agar supaya mereka dapat mengikuti jejak Yesus. Nah, itu adalah bahwa mereka telah layak dan telah mengikuti jejak Tuhan. Alasan ketiga mengapa kita melihat kemuliaan Tuhan, karena kita telah ditentukan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Nah, kita perlu sadari juga dan pastikan diri kita bahwa kita telah ditentukan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kita harus sadari, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan turut hadir dalam kehidupan kita, maka kita harus pastikan diri kita telah melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga apa? Kita tetap kuat, tetap kokoh, tetap mampu menjalani hari-hari hidup kita. Kadang ketika kita ada di dunia ini, ada berbagai macam hal yang membuat kita lemah, ya, hal yang membuat kita marah, hal yang membuat kita kecewa, hal yang membuat kita tidak mau lagi berjalan dalam kehendak Tuhan, tidak mau lagi maju dan akhirnya stagnasi. Kenapa? Karena kita merasa kita tidak ditentukan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Maka mari kita tetaplah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.